Sama kayak halnya teman-teman yang suka lari maraton. Nggak mungkin juga kan di kilometer-kilometer pertama teman-teman wah pacu terus gitu ya kecepatannya. Bisa jadi nanti terakhir-terakhir teman-teman tumbang tuh di tengah jalan. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Halo teman-teman leaders, siapa nih yang udah mulai raker dan kemudian disibukkan untuk mempersiapkan sejuta strategi baru untuk mengejar target organisasi di tahun 2022. Dan ini biasanya jadi momen yang pas banget gitu ya, kita disuntikin dengan banyak training supaya mendongkrak semangat kita untuk mengejar target baru di tahun 2022. Ngomongin energi dan semangat teman-teman, aku jadi ingat pesannya Pak Krishnamurti nih. Pesannya ada di buku beliau yang terbaru. Aku bukain ya. Orang yang sukses bukanlah orang yang selalu semangat. Namun orang yang pandai mengelola energi semangatnya. Wah, apa nih maknanya buat teman-teman leaders ya? Kalau buat aku, simpelnya teman-teman, ini kayak alat pengukur detak jantung itu teman-teman. Itu grafiknya pasti ada yang kecil gitu ya. Lalu kemudian ada yang naik turun. Lalu kemudian dia balik lagi naik kecil. Lalu kemudian naik turun lagi. Dan nggak kebayang kan kalau bacaan grafiknya itu sehari-hari itu naik turun. Nah itu mungkin bisa jadi malah jadi satu indikasi ada gangguan kesehatan tuh di sana ya. Sama kayak halnya teman-teman yang suka lari maraton. Nggak mungkin juga kan di kilometer-kilometer pertama teman-teman wah pacu terus gitu ya kecepatannya. Bisa jadi nanti terakhir-terakhir teman-teman tumbang tuh di tengah jalan. Goals perusahaan setahun itu jangka waktu yang lumayan panjang teman-teman. Yang artinya nggak bisa dong kalau kita habisin tuh semangatnya di awal-awal semacam itu. Kita tahu nih ya sebenarnya bagaimana sih cara nge-recharge juga nih semangat. Ketika kita udah punya bekal semangat dari training-training yang kita ikutin, bukan berarti itu kemudian dihabisin gitu ya semangatnya. Tapi dalam perjalanan juga bagaimana kita juga bisa mengolah energi kita. Sehingga nggak ada yang namanya kehabisan nafas gitu di tengah jalan. Nah ini sama halnya juga kan ketika kita punya gadget kan teman-teman, yang artinya kita juga perlu recharge dia itu sehari-hari. Bukan nunggu dia tumbang gitu ya, nunggu dia kehabisan daya baru kita charge lagi. Yang artinya itu juga membuat gadget kita jadi makin gak awet gak sih? Sama halnya dengan juga energi dan semangat kita teman-teman. Kita juga perlu mencari cara, kenali diri kita untuk tahu nih gimana sih kalau aku itu merecharge energi. Memang sih kalau dulu aku selalu mencari suntikan energi itu dari luar. Oke, aku akan bisa jadi lebih semangat kalau aku dengerin lagu yang semangat juga. Atau mungkin aku akan jadi lebih semangat kalau aku gini nih ya, memberi asupan diri dengan sesuatu makanan yang enak misalnya. Tapi setelah aku jalanin teman-teman, ternyata suntikan energi dari luar itu malah membuat mungkin kayak antibiotik gitu ya. Yang artinya ketika badan atau tubuh kita itu terlalu sering kena antibiotik, lama-lama tubuh itu bisa jadi kebal dan akhirnya kita membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Kayak nggak bisa deh ya mengandalkan selalu suntikan energi atau semangat itu dari luar. Dan akhirnya aku juga di Points of View dipertemukan dengan salah satu metode yang namanya juga pause gitu ya. Di proses pause ini kita sedang dilatih gitu ya untuk mencari sumber energi itu dari dalam diri kita nih. Dan metode pause sendiri bukan jadi satu-satunya metode untuk bisa merecharge diri kita teman-teman. Ada yang suka dengan cara olah nafas, atau mungkin ikut meditasi, atau mungkin olahraga gitu ya, atau mungkin bahkan olah mindset. Semua metode ini kalau teman-teman perhatikan itu mengajak kita untuk kembali lagi ke dalam diri kita, mana sih sumber energiku selama ini. Kalau teman-teman leader sendiri, boleh sharing nih di kolom komen ya, seperti apa cara atau strategi teman-teman untuk merecharge energi dan semangat teman-teman.